Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Miss Dwi di pembelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sudah siap untuk belajar? Mari kita simak pembelajaran pada kali ini. Bab yang akan kita pelajari pada kali ini cocok banget sama kalian yang hobinya suka menulis cerita. Sudah siap untuk mendengarkan semua penjelasannya? Siapkan buku dan alat tulisnya, mari kita saksikan dan simak bersama-sama. Pembahasan pertama dimulai dari pengertian dari cerita fantasi terlebih dahulu. Cerita fantasi itu adalah cerita atau kisah yang terbentuk atau tercipta dari hasil imajinasi atau hayalan manusia semata. Dan dapat dipastikan bahwa cerita imajinasi ini ya hanya sebuah kisah atau hanya sebuah cerita, tidak ada di dunia nyata. Kalaupun ada kemiripan, itu hanyalah sebuah kebetulan melihat dari orang tua kita atau dari nenek-nenek kita. Sebenarnya cerita fantasi ini sudah mulai berkembang itu dari zaman nenek moyang zaman dahulu kala ya. Kenapa? Karena dulu itu ada sebuah kisah yang disebut dengan dongeng. Nah, dongeng pada dasarnya itu adalah kisah imajinasi atau cerita imajinasi manusia, di mana cerita-cerita tersebut dibuat untuk memotivasi anak-anak atau menasihati anak-anak supaya mereka berperilaku baik kepada orang tuanya. Untuk dongeng sendiri itu juga terbagi dari beberapa jenis ya. Jenis yang pertama adalah dongeng legenda, kemudian yang kedua ada fabel, yang ketiga itu ada sage, yang keempat ada mitos, dan yang terakhir adalah cerita pendidikan. Berikut ini penjelasan dari setiap jenisnya. Legenda adalah kisah atau dongeng yang menceritakan tentang terbentuknya suatu tempat. Dari kisah di Indonesia, legenda sendiri yang paling terkenal adalah kisah Danau Toba, kemudian kisah Sangkuriang di mana menjelaskan tentang terbentuknya Gunung Tangkuban Perahu, dan yang terakhir adalah kisah Banyuwangi. Tentunya masih banyak lagi yang lainnya. Sedangkan fabel adalah kisah atau dongeng yang bertokoh hewan, tetapi hewan ini seperti layaknya manusia. Mereka memiliki sifat, memiliki karakter di mana di dalamnya terdapat beberapa pesan atau amanat yang memang ditujukan oleh para manusia untuk berperilaku di kehidupan sehari-hari. Jenis yang berikutnya adalah dongeng mitos. Dongeng mitos ini adalah kisah yang menceritakan tentang kepercayaan masyarakat Indonesia dengan kekuatan-kekuatan gaibnya. Nah, untuk cerita yang paling terkenal itu dulu ada kisah yang berjudul Si Manis Jembatan Ancol. Ada juga nih yang paling terkenal sampai sekarang, bahkan ya ketika kita berkunjung ke tempat tersebut ada beberapa hal-hal yang harus kita nggak boleh lakukan, yaitu kisah dari Nyi Roro Kidul, dan tentunya masih banyak mitos-mitos yang lainnya yang berkembang di Indonesia. Jenis dongeng yang keempat adalah sage. Sage ini adalah kisah pahlawan yang memang buatan asli Indonesia. Kalau di barat itu ada pahlawan jenis Spiderman, ada Batman, kemudian ada Superman. Nah, kalau di Indonesia ada cerita-cerita atau kisah-kisah yang memang di dalamnya pahlawan asli dari Indonesia. Apa aja sih? Contohnya nih kayak Samson Betawi, ada Si Pitung, kemudian ada Gatot Kaca, dan tentunya ada kisah pahlawan yang lainnya selain mereka bertiga. Masuk ke dalam jenis yang terakhir, yaitu kisah pendidikan. Kisah pendidikan ini adalah kisah inspiratif yang tujuannya untuk memberikan pesan moral dan nasihat kepada para pembaca ataupun pendengarnya. Nah, beberapa contoh dari kisah inspiratif di Indonesia itu seperti Bawang Merah Bawang Putih, dan tentunya masih banyak cerita-cerita yang lainnya. Sampai sini apakah ada pertanyaan tentang jenis cerita fantasi ataupun contoh-contoh yang lainnya? Kalau memang kalian merasa bahwa sudah jelas, kalian bisa tebak nih, Miss Dwi punya satu gambar dan kalian bisa tentukan kira-kira gambar ini atau kisah ini masuk dalam jenis yang mana. Buat kalian yang ingin menjawab, kalian bisa tulis di kolom komentar. Selamat mencoba. Demikian pembelajaran pada kali ini. Kita akan bertemu lagi di penjelasan pada bab berikutnya. See you next time. Have a great day and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.